Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman soleh-soleh Abuda, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan atau mereview pelajaran di semester sebelumnya, semester 1. Mohon disimak ya. Nah, teman-teman, tentunya teman-teman sudah tahu bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Teman-teman bisa lihat pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Coba, di antara teman-teman ada yang tahu apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Baik, pengamalan Pancasila itu artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di tengah-tengah masyarakat. Baik, sekarang kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Baik teman-teman semuanya, dalam sila pertama kita semua diajak untuk percaya kepada Tuhan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melaksanakan semua perintahnya. Sudah tentu menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Teman-teman, Bapak akan mencontohkan di antaranya. Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, agak panjang ya. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Yang ketiga, berdoa. Baik teman-teman, tiga saja ya, insya Allah cukup. Yang pertama teman-teman, bersyukur ya. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita selaku hambanya selayaknya harus bersyukur ya. Teman-teman di rumah gimana sih cara bersyukur ya, di antaranya ya penerapannya. Teman-teman di rumah misalkan dalam hal segi tempat tinggal, Bangga yakin semuanya teman-teman memiliki tempat tinggal. Alhamdulillah teman-teman, kalau memang tempat tinggal atau rumah teman-teman itu benar-benar rumah sendiri ya, maksud Bangga itu tidak ngontrak ya, yang tiap bulannya bayar atau tiap tahunnya bayar. Karena mengapa? Karena bisa jadi
teman-teman kita yang mungkin satu sekolah ada yang masih menumpang, ya, atau menyewa kontrakan atau kos-kosan. Itu bersyukur. Ada juga dalam hal misalkan kita misalkan dalam hal makanan, ya, teman-teman bersyukur kalau teman-teman masih memakan atau mengkonsumsi makanan sehat 5 sempurna, baik itu tempe, tahu, telur, dan lain sebagainya. Itu pun patut kita syukuri, karena boleh jadi teman kita di luar sana ada yang ada yang mengkonsumsi atau makan makanan hanya dengan nasi tanpa lauk pauk. Itu diantara bersyukur. Kemudian yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Teman-teman kita umat muslim, ya, muslimin dan muslimat, hendaknya kita selalu beribadah kepada Allah. Yang umat muslim, ya, selalu mengerjakan sholat 5 waktu atau yang wajib. Ya, teman-teman mudah-mudahan selalu melaksanakan sholat 5 waktu ini, ya. Apa aja di antara teman-teman? Seperti sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan isya. Ataupun teman-teman juga menjalankan ibadah sunnah, ya, seperti yang dilakukan di sekolah. Sholat apa teman-teman? Iya, sholat duha. Selama pandemi di rumah, mudah-mudahan teman-teman tidak meninggalkan itu semua, ya. Kemudian juga cirinya melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut, ya. Kita juga Pak Angga, teman-teman, berlaku untuk semua, selalu baca Iqra bagi yang masih Iqra, dan baca Al-Quran yang sudah. Baik, kita lanjut, ya. Yang ketiga, berdoa. Kita memiliki Tuhan, ya, yang Maha Esa, yang Maha Segala. Tentunya dengan berdoa ini menunjukkan bahwa kita percaya akan adanya Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Contohnya misalkan berdoa itu ke teman-teman tidak hanya saat kesulitan, tapi juga ketika mendapat rezeki. Misalkan dikasih uang jajan sama ayah, atau dikasih uang jajan tambahan sama ibu, ya, untuk jajan di warung, teman-teman bersyukur. Sekarang sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan lambang apa teman-teman? Iya, lambangnya adalah rantai. Kita lanjutkan teman-teman. Sila kedua. Dalam sila kedua ini kita semua diajak untuk bersikap atau untuk cinta terhadap sesama manusia. Contohnya seperti apa? Pak Angga telah tulis, ya, di whiteboard, di papan tulis. Teman-teman bisa lihat. Yang pertama, membantu korban bencana alam. Teman-teman yang memang suka nonton berita, ya, akhir-akhir ini seringkali terjadi bencana di mana-mana. Ya, terakhir kapal jatuh, ya, yang sampai sekarang mungkin belum ketahuan penyebabnya apa. Atau mungkin yang pada umumnya yang lebih umum longsor, banjir bandang yang merugikan saudara-saudara kita. Sepatutnya kita selaku umat muslim, ya, karena teman-teman mungkin usianya masih dini, yang paling sederhana teman-teman mendoakan, ya, minimal berdoa, ya, agar meringankan beban korban bencana. Selanjutnya nomor 2, berlaku sopan terhadap orang tua. Ini biasanya teman-teman bisa terapkan di rumah atau dalam keluarga.
berlaku sopan terhadap orang tua, menghormati orang tua. Teman-teman pasti Pangga juga yakin sering membantu ayah dan ibu di rumah. Itu sudah perilaku terpuji. Yang terakhir, contoh dari sila kedua adalah membantu adik belajar. Bagi teman-teman soleh-soleha Abu Zar yang memiliki adik ataupun kakak, itu saling bantu. Ya, contohnya misalkan yang punya adik, adiknya habis mainan gitu kan, teman-teman bantu merapihkan mainan tersebut dan lain sebagainya. Selanjutnya sila yang ketiga berbunyi apa teman-teman? Betul, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan lambang pohon beringin. Teman-teman, sila ketiga, kita diajak untuk cinta terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Contohnya seperti apa? Silakan lihat, Pangga sudah menulisnya di whiteboard. Yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Teman-teman, kegiatan ini sering kita lakukan atau memang menjadi rutinitas di sekolah. Setiap hari apa? Setiap hari Senin. Teman-teman, sebagai warga negara yang baik, ya, pengamalan sila ketiga ketika upacara itu, teman-teman jangan ada yang lari-larian, mengobrol. Harus siap. Baik, yang kedua, berteman tidak membedakan suku dan agama. Apa maksudnya? Contohnya misalkan teman-teman di lingkungan teman-teman tidak semuanya berasal dari Sunda, ya. Mungkin ada yang dari Jawa, ya, pendatang, ada yang dari mungkin Sulawesi, luar Pulau Jawa, yang kulitnya hitam. Teman-teman mentang-mentang ketika diajak bermain dengan teman yang memang asalnya dari Sulawesi, dari Kalimantan, yang memang kebetulan kulitnya hitam, cirinya teman-teman tidak mau diajak bermain. Jadi jangan pilih-pilih, ya. Bergaul seperti biasa. Atau yang lain, misalkan teman-teman mentang-mentang umat muslim gitu kan, ketika diajak bermain teman kalian yang memang beragama non muslim, teman-teman menolak, apalagi menolaknya dengan bahasa yang kasar. Itu tidak baik. Kalaupun ingin menolak, itu dengan bahasa penolakan yang bagus, ya. Jadi orang akan menghargai kita. Selanjutnya yang terakhir, melestarikan budaya daerah. Teman-teman mungkin kalau di sekolah, akhwatnya terutama ya, suka ikut tari. Itu bagus. Tari apa aja, ya, bisa tari tentunya tarian tradisional, ya, tarian dari Sunda, dari Jawa, dan dari daerah lain. Sekarang sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan lambang apa teman-teman? Iya, betul. Kepala banteng. Teman-teman, kita lanjut sila keempat. Sila keempat, kita diajak untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Teman-teman mungkin sering pernah ribut dengan teman, ya, pernah cekcok, adu mulut dengan teman di sekolah, ya. Itu harus musyawarah, harus berdiskusi.
cari permasalahannya. Baik, di sini Pak Angga sudah menulis contohnya. Yang pertama, contoh sila keempat. Pertama, berdiskusi atau kerja kelompok. Teman-teman berdiskusi atau kerja kelompok, teman-teman pastinya sudah pernah diterapkan di dalam kelas, ya, di sekolah, ya, agar saling mengenal satu sama lain. Kita dibuat kelompok, ya, dalam mengerjakan PR ataupun membuat kegiatan lainnya, ya, bisa dalam permainan dan lain sebagainya. Kemudian untuk berdiskusi, ya, berdiskusi apa sih? Itu saling tukar pikiran. Kita berdiskusi atau sharing, ya, saling tanya jawab. Jadi saling bertukar pikiran, ya. Misalkan mau ngadain acara lomba nih, mau ngadain lomba gitu kan, kira-kira kelas Abu Zar mau ikut lomba apa ya? Ya udah, pilihannya dua, lomba nari sama lomba ceramah. Teman-teman masih bingung nih, ada yang udah nari aja, ada juga teman-teman ikhwan ceramah aja. Jadi belum jelas yang mana mau dipilih. Nah, itu kita harus berdiskusi. Teman-teman harus berdiskusi, ya, agar mendapatkan titik temu atau pilihan yang tepat. Yang kedua, menyampaikan pendapat. Tentunya dalam berdiskusi tadi, teman-teman, yang ketika lagi kumpul gitu kan di kelas membicarakan perlombaan, sampaikan aja pendapat. Jangan takut. Saya pilih nari karena teman-teman bisa nari semua. Ada juga yang menyampaikan pendapat, ceramah aja pada bagus-bagus, jadi dua-duanya bagus. Intinya berani menyampaikan pendapat, tapi jangan juga menjadi egois, ya, ingin menang sendiri. Insya Allah akan didengar ketika berdiskusi, menyampaikan pendapat. Teman yang baik akan mendengarkan. Yang terakhir, saling menghargai pendapat. Ya, teman-teman, ya, usia dini masih belajar, ya. Ketika lagi ngobrol sama teman, misalkan temannya lagi curhat nih, ya, sering kan kalau akhwat terutama ngobrol curhat, dengerin, ya, insya Allah nanti itu akan terjadi kerukunan, ya, saling menghargai. Yang terakhir selanjutnya adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Tepat sekali. Dan teman-teman, yang terakhir sila kelima, kita diajak untuk berlaku adil antar sesama. Contoh diantaranya ada 3 contoh, Angga tulis. Yang pertama adalah menghargai hasil karya orang lain. Misalkan teman-teman di kelas ketika pelajaran SPDP menggambar, tentang menggambar, teman-teman saat menggambar ternyata di antara teman kita ada yang gambarnya jelek atau bahasa bagusnya kurang bagus. Teman-teman jangan mengejek, ya. Mentang-mentang kita mungkin gambarnya lebih bagus dari teman kita, teman-teman tidak menghargai orang lain. Itu tidak baik. Yang kedua, tidak berbuat curang. Dalam menggambar, misalkan ketika semuanya sedang asik menggambar, ada satu misalkan yang gambarnya bagus, saingan kita nih kalau lagi lomba menggambar di kelas, misalkan teman kita izin ke toilet kamar mandi untuk buang air kecil. Kita merasa teman kita saingan kita, akhirnya kita curang diam-diam tanpa sepengetahuan Bunda Yanda Guru.
teman-teman mencoret hasil karyanya, hasil gambarnya, ya, dengan harapan bahwa nanti ketika dinilai, pada saat dinilai oleh Bapak Ibu guru, itu nilainya kurang bagus atau di bawah kita. Dan itu perilaku buruk, ya. Jangan sampai ya, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu di kelas Abuzar. Yang terakhir, bergotong royong, ya, ini baik di rumah maupun di sekolah. Nah, yang paling sering lah di sekolah, misalkan ketika kerja bakti gitu kan, kita semuanya kerja bakti, ya, biasanya yang mengambil air itu yang ikhwan karena lebih tenaganya lebih besar. Terus yang menyapu, yang mengambil pemeceng untuk membersihkan jendela, itu biasanya akhwat. Nah, bergotong royong ketika pada saat kerja bakti, di antara teman kita misalkan tidak ada yang tidak ikut serta, ya, kita semua kerja bakti capek, tapi dia malah asik duduk, ya, malah kasihkan duduk, ya, sambil makan lah, pura-pura tidak tahu, dan itu sikap yang kurang baik. Baik, mungkin seperti itu. Sampai sini paham ya teman-teman ya, dari penerapan sila Pancasila yang 5 tadi. Mudah-mudahan teman-teman paham semua dan dapat dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Cukup sekian. Baik teman-teman Soleha Abuzar, demikian review materi tematik PPKN. Kurang lebihnya Pak Hangga mohon maaf pada ayah bunda jika terdapat kekeliruan dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.